Arus penolakan bergulir usai pemerintah mengumumkan rencana vaksin berbayar. Sejumlah pihak menilai langkah pemerintah ini jadi bentuk komersialisasi vaksin yang melanggar hak kesehatan masyarakat. Salah satunya relawan lapor COVID-19 Amanda Tan yang merujuk WHO dan Majelis Umum PBB bahwa vaksin adalah hak publik dan seharusnya tidak dikenakan biaya. Vaksin haruslah gratis karena vaksin menurut WHO dan juga UN General Assembly adalah public goods yang diperuntukkan untuk menyelamatkan jiwa dan juga ensuring that people who are the most vulnerable itu adalah terprotected. Maka dari itu vaksin tidak boleh diperjualbelikan apalagi di dalam masa pandemi dan masa pandemi yang sangat kritis dan sangat genting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, program vaksinasi gotong royong berbayar ini merupakan opsi tambahan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, sekaligus memperluas akses bagi perusahaan yang tidak tergabung dalam program Kadin. Bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Rencananya, vaksin Sinopharm dijual dengan harga Rp321.660, ditambah biaya jasa pelayanan maksimal Rp117.910. Namun rencana ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Komisi 9 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sejumlah topik dibahas, diantaranya ketersediaan obat dan oksigen untuk pasien COVID-19 hingga topik vaksin berbayar yang direncanakan oleh pemerintah. Salah satu anggota DPR RI Komisi 9 Neti Prasetyani menyayangkan langkah pemerintah ini. Mau antri ya silakan mengakses vaksin berbayar. Ya kalau begitu berlaku teori hukum rimba ya siapa yang kuat dia akan menang dari pandemi ini. Ya survival of the fittest, bahwa yang kaya yang bisa mengakses vaksin. Nah, saya nggak ingin ya bahwa hari ini sudah banyak infodemik dan bahkan masyarakat terjebak pada civil disobedience atau mengalami pandemic fatigue. Jangan lagi diperberat dengan isu-isu yang menurut saya memantik kegaduhan yang nggak perlu, Pak Menteri, seperti itu. Ketua KPK Firly Bahuri pun menyarankan vaksin gotong royong ataupun berbayar ini tidak dilakukan melalui PT Kimia Farma. Menurut Firly, penjualan vaksin gotong royong melalui Kimia Farma sangat beresiko tinggi. KPK menilai penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma sangat berpotensi tinggi dari sisi medis hingga kontrol vaksinnya. KPK tidak mendukung vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma karena rendahnya efektivitas dan rendahnya tata kelolanya. Lebih lengkap terkait dengan hal ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Gedung DPR Jakarta. Dipo, apa saja menjadi topik ataupun poin-poin yang dibahas dalam rapat kerja antara DPR dan juga Kemenkes, terutama terkait dengan vaksin berbayar ini, Dipo? Iya, betul sekali, Yasir. Yang menjadi salah satu highlight ataupun pembahasan utama dalam rapat kerja antara Kementerian Kesehatan dan juga Komisi 9 DPR RI adalah terkait dengan kebijakan vaksinasi gotong royong individu ataupun vaksinasi yang dilakukan secara berbayar. Tadi dalam rapat kerja yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI juga mempertanyakan sebenarnya apa alasan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan pada akhirnya memberlakukan ataupun ada rencana memberlakukan untuk kemudian membuka layanan vaksinasi gotong royong individu ataupun vaksinasi berbayar yang justru disebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 yang tentu sampai dengan saat ini masih terus melesat ataupun masih terus mengalami penambahan di Indonesia. Bahkan kalau kita review sedikit
setidaknya selama seminggu terakhir ini sejumlah fraksi di Komisi 9 DPR RI, sebutlah seperti fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kemudian juga PKB, PAN maupun Nasdem dan juga sejumlah pihak lainnya, ini juga menyayangkan belum adanya pembahasan konkret terkait dengan vaksinasi gotong royong individu antara pemerintah dengan Komisi 9 DPR RI, karena sejauh ini yang disepakati antara kedua belah pihak adalah 2 program vaksinasi. Yang pertama adalah vaksinasi yang digelar oleh pemerintah, kemudian yang kedua adalah vaksinasi gotong royong yang kesemuanya dilakukan secara gratis. Dan tadi jawaban dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencoba untuk kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya awal mula dari munculnya wacana kebijakan terkait dengan vaksinasi gotong royong individu ataupun vaksinasi berbayar. Ini sudah dimulai setidaknya pada akhir Juni 2021, di mana pada saat itu ada perbincangan antara Menteri Kesehatan dengan Menko Perekonomian, dalam hal ini adalah Ketua KPC PEN begitu, dan pada akhirnya juga dibawa ke rapat kabinet terbatas. Karena dari hasil rapat tersebut ada angka yang menunjukkan bahwa vaksinasi gotong royong ini berjalan ataupun kecepatannya ini dapat dikatakan lambat didistribusikan ataupun diberikan kepada masyarakat. Dari total perharinya hanya 10 sampai 15 ribu dosis vaksin yang dapat diproses oleh vaksinasi gotong royong dan baru menyentuh angka 300 ribu dari target 1,5 juta. Artinya proses vaksinasi gotong royong individu ini memang sedikit banyak untuk kemudian mempercepat proses pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Pun halnya dengan target sasaran yang kemudian disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin, selain warga negara Indonesia yang kemudian lebih memilih untuk mendapatkan layanan ataupun fasilitas di vaksinasi berbayar ini, tetapi vaksinasi berbayar juga memang diperuntukkan bagi warga negara asing yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga semua masyarakat, semua warga yang tinggal di Indonesia ini memiliki hak ataupun memiliki kesempatan yang sama dalam upaya memperoleh vaksin. Dan yang penting juga untuk digarisbawahi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga kembali menekankan bahwa vaksinasi berbayar ini tidak sama sekali menyentuh APBN, yang artinya ini dikelola oleh keuangan di BUMN dan juga perusahaan swasta yang kemudian terkait dengan hal ini. Begitupun halnya dengan pemberlakuan vaksin Sinopharm dan CanSino, ini adalah 2 vaksin yang kemudian akan digunakan pada saat proses nantinya pemberian vaksinasi berbayar ini dilakukan, tetapi tidak akan menyentuh ataupun dipastikan tidak akan menyentuh vaksin ataupun fasilitas kesehatan yang memang diperuntukkan secara gratis oleh pemerintah. Artinya akan dipisah vaksin yang akan diberikan secara gratis dan juga vaksin yang akan diberlakukan secara berbayar. Dan yang tidak kalah penting untuk ditekankan adalah vaksin yang merupakan hibahan dari negara lain, seperti misalnya adalah dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia, ini tidak akan diperjualbelikan, artinya akan tetap dihibahkan kepada masyarakat, tetapi jika awalnya ini diproyeksikan untuk masyarakat yang hendak melakukan ibadah haji secara gratis, vaksinnya begitu diberikan, tetapi karena ini ditunda, akhirnya dialokasikan. Vaksin yang dihibahkan dari Uni Emirat Arab ini akan dialokasikan bagi masyarakat difabel yang berada di zona merah. Menteri Kesehatan kembali menekankan bahwa adanya vaksin berbayar dan juga vaksin gratis ini hanyalah sebuah opsi. Artinya masyarakat tidak diwajibkan untuk kemudian mengakses vaksinasi berbayar, tetapi dipastikan juga vaksinasi gratis akan tetap dijalankan oleh pemerintah untuk kemudian menciptakan herd immunity setidaknya pada tahun ini terkait dengan penyebaran COVID-19. Tentu kita masih harus menunggu, Yasir, bagaimana kemudian proses sosialisasi, karena kita tahu pemberian vaksinasi berbayar ini nampaknya ditunda dari 12 Juli 2021 dengan alasan sosialisasi. Tentu kita masih harus melihat bagaimana kemudian nanti penjelasan lebih lengkap terkait dengan proses rencana pemberian ataupun program kerja vaksinasi gotong royong individu ataupun vaksinasi berbayar yang belakangan juga menjadi perbincangan di tengah publik. Yasir. Dipa Nurbahagia, terima kasih atas informasinya terkait dengan penerapan vaksinasi berbayar. Kita tunggu saja nanti seperti apa penerapannya.